Mana? Tukang kopi? Saya bukan nyari tukang kopi nih bang. Nyari apaan? Kita emang pengen ngopi bang. Malam-malam segini nggak bisa tidur. Yang saya bingung, ini Bang Ipong dari tadi ngajak muter-muter. Ini kayak kita nyasar loh. Kali ya? Apa dibawa cairan cadar kali pikir ya? Yang bener aja, ini nyari kopi di mana sih jam segini? Ini perumahan, perumahan kosong. Kopinya belum dapet. Kopi belum dapat, yaudah kita ngaprak aja dulu ya. Iya, ayo. Ya. Waduh, ya, apaan tuh? Nah, Bang, pelan dong. kalau jalan jangan dorong-dorong Ada yang dong. dorong, mungkin nanti didorong sama penghuni di sini. Dah. Kalau kayak gini mah, mendingan kita Bungap, jadinya gue buka aja deh nih. oh iya dah, kita ngeplok aja dah. Ngaprak aja sekalian. Iya sekalian, ngeplok dan ngaprak. Untuk ngaprak, kotor tuh kan, ya tangan saya. Manci loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua. Nih nyemeng-nyemeng kita kejauhan kagak sih? Oke. Plannya tadi kita mau nyari kopi, kagak taunya ini dibawa nyasar entah mau Mipau apa sedang keder ya. Kita jadi nyasar kemari. Ini perumahan, tapi kayaknya perumahan terbengkalai itu bang. Masa sih? Mau kosong. Ini kita ada di daerah ini nih. Mana? Iya ya, Curug. Gunung Sindur. wah ini mah jelajahan Bang Ipong. Saya nggak tahu apa-apa ini. Saya juga belum lama pak main kesini. Jadi gimana nih? Udah, Ini siapa dulu dah? teman-teman Misteri on the Road. Edisi malam ini kita ngaprak dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya juga. Karena malam ini juga kita mau ngapain bebas gitu kan. Dan kita malam ini nggak pakai baju formalitas. Iya bang ya. Karena nggak sengaja pak. Nggak sengaja, dadakan. Nggak sengaja dadakan. Namanya juga ngaprak. Iya. Udah dia mumpung nggak kemalaman, nanti kita pulang baru ngopi. Iya. Nah, kita ngaprak dulu. Oke bang? Iya, tapi ini nih bang nih. Gimana? Kemarin ya berapa hari yang lalu kan, aneh main ke daerah sini nih. Ini di sini kan masih banyak burung puyuh bang nih. Banyak orang apa sih? Kalau istilah orang sini ngobor. Ngobor. Jadi pak bawa senter atau pak lampu itu Bentar. buat nangkep. Saya potong. Hah? Kalau kita yang Itu ini, itu ngobor pak. Oh, itu ngobor ya? Ngobor pak. Ya, Ngobor. itu katanya pernah diikutin dan digangguin kuntilanak. kuntilanak. Iya, coba lihat tuh itu. Kita kok nyasarnya sampai sini nggak sadar ya? Jauh juga. Jauh. Kalian diikuti anak kan sebelah sono juga tuh, ujung sebelah sana kali. Oh, ada kali di sana. Iya, kali angke. Kan tahu sendiri ya kali angke masih lumannya banyak. Bentar. Nama kalinya ini mitosnya kan? Atau Ya. tempat ini? Siluman buaya, siluman ular sama hampir di semua kali-kali itu kayaknya begitulah. Nggak jauh dari buaya. Buaya buntung, buaya darat. Bapak. Udah. Lu Yuk. pada penasaran tuh. Di depan kita ada rumah kosong. Ya udah. Ikut kita lihat. Yuk. Nah kan kemarin orang digodain. Bagaimana kita yang godain sekarang? Masalah goda menggoda, saya bukan pakarnya bapak. Bapak godain kunti kalau bukan dokternya. Yuk, Yaudah, yuk. Sana, yuk. Kali aja pak, kuntinya cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awas pak, kaca pak. Biasanya pakai spokat yang ini ya. Ini kita nyeplek. Wow, ini rumah sebenarnya sih lumayan. Tipe berapa ya, nggak terlalu luas sih. 34 atau 35 ini? Bukan 34 ya? Apa 35? Kayaknya ini rumah percontohan kayaknya ya pak ya. Apa contohnya? Mungkin bisa jadi itu rumah percontohan, bisa jadi bermasalah. Tapi yang saya dengar kayaknya bermasalah ini rumah.
tentang pembebasan lahannya. Oh, kalau nggak pernah salah, kalau nggak salah, kalau nggak pernah salah. Ya bener Pak, kalau nggak pernah salah. Waktu itu ada di salah satu media deh. Oh iya itulah. Salah satu berita juga. Iya makanya terbengkalai, kosong. Dan cuma ada beberapa rumah kan, itu tanah luasnya masih banyak. Nah menurut penerawangan Bang Ipau, apa nih di sini nih? Banyak Pak. Banyak. Iya. Ada tembok. Ada tembok. Ada kamar mandi. Ini nih. Ini tadi nih. Ya biasa lah Pak, miske. Oh di sini. Iya, miske. Wow, ada. Mari mau coba nggak? Coba mencoba itu kayak yang talent kita tuh. Mau dicoba nggak? Transfer energi. Tapi kalau buat transfer energi bukan saya Pak. Wow. Saya lagi nggak siap. Bisa jadi nanti bisa sama Bang Jian atau. Udah yuk kita Ini cuma kamar ini. nih. Assalamualaikum. Nah itu boleh ke Bang Ari kalau mau kenalan. Siapa di sini? Iya. Coba aja buka rasa, merasakan. Ntar dulu. Ini gue bingung nih. Ini antara kloset nggak jadi. Ini ngadepnya ke sini. Apa ke sini? Ke sana Pak. Udah ke sana Pak. Masalahnya lubangnya di sini. Karena belum jadi, belum ada kloset Pak. Kalau udah kloset ini ke sana Pak. Oh iya. Saya pikir masa yang tembok. Oh lucu ya. Saya suruh merasakan, akhirnya keluar tuh. Oh keluar. Iya kabur. Bagus dong. Miskenya kabur. Kabur. Keluar lagi. Tapi saya penasaran sih memang Pak. Tapi yang di sini tadi miske. Miske. Bentukannya Nah, miske Pak. Cantik Pak. cantik. Nah. Tapi kenapa malu? Hah? Ya mungkin ya Bang Ali malu. Iya. Ya salam. Kenapa saya lagi? Jadi gitu. Kita kan sebenarnya pengen cari itu makhluk-makhluk buih. Yuk kita samperin tetangga sebelah lagi yuk. Yuk, kita tahu aja. Ya Wowe Gondel, yang Kuntilanak, Gondoruo, Kalong Wewe. Ya, mudah-mudahan pada nongol ya nongol. Karena ada Bang Ari ini pengen kenal katanya. Sama Wewe. Wewe Gombel maksudnya Pak. Aduh, mata saya. Ngomong-ngomong padang ilalang tinggi begini, gue jadi inget di mana ya? Ada video klip begitu. Padi. Oh Ade. Terobsesi sama film India Bapak nih. Aduh, ini Pak maskernya Pak, jatuh Pak. Iya lagi. Nah, ini juga sama nih Pak. Halo. Halo. Kameramen, sini dong. Tadi kan kita pengen ngopi. Om Ipau, Hah? kita pengen ngopi. Heeh. Tuh sudah disediain. Iya, siapa ya? Oh, Nggak ada kopi. Ada Mungkin kopi. persembahan kali Pak. udah jangan lama-lama. Persembahan buat Om Wowo. Aduh. Kali. Nah, iya. Assalamualaikum. Buset, ini ubi ini pada dicongkelin semua dah. Ini ubi sebenarnya bukan dicongkel Pak. Kayaknya ini ya walau alam kayaknya sih di apa? Ya, sebagian diambil ini. Iya, dicongkelin. Yang Ah, ini Pak, Bapak ini Pak ini. Bapak kalau mau di sini Pak. Bapak di sini merasakan ini pohon ini. siapa? Konsentrasi Pak, jangan kayak tadi. Di atas ada hadiah. Nggak ada. Saya nggak bisa ngerasain.
Kalau begini doang sih bisa nih. Coba manjat. Pak. Konsentrasi Bapak hari ini kayaknya susah dibuat konsentrasi. Feel saya malam ini lagi pengen apa ya? Ketawa aja. Oh. Oke. Emang ada siapa? Hah? Biasa teman Bapak. Miss K. Oke. Karena emang di alam Terbuka. goib, Oh, alam gue. di alam goib paling banyak tuh komunitas itu. Miss K. Oh. Karena mungkin rakyat jelata kali ya. Ini yang tetangga yang sebelah tadi kemari apa gimana? Enggak, beda. Ini beda lagi? Beda. Kalau ini bentukannya? Ya kuntilanak bentukannya bagaimana ya Pak ya? Ada yang bilang kalau kuntilanak itu ada yang cantik, ada yang enggak. Sebenarnya kalau cantik itu hanya ini aja Pak, pengelabuan aja. Jadi begitu Pak. Karena kuntilanak itu dia memang bisa dikasih kelebihan, bisa seperti apa ya, berubah wujud. Sebenarnya bukan wujud aslinya, karena dia emang bisa seperti apa ya, kayak ada sejenis kayak ilmu hipnotis, seolah-olah kita dihipnotis melihat dia itu cantik gitu, seolah-olah ya gitu. Padahal mah bentuk aslinya makhluk goib itu diciptakan Allah itu nggak ada yang bagus Pak, Berarti kalau jelek semua. saya ngeliat cewek di luar sana cantik, berarti itu kuntilanak juga dong. Tergantung dia di alam goib atau di alam nyata Pak. Dia bisa bawa motor, misalnya Gitu jalan ya. raya. Tapi kadang-kadang ada hampir persamaan Pak antara kuntilanak dengan wanita manusia ya. Kalau dia pakai minyak wangi, Pak. Jadi orang udah pergi minyak wangi baunya masih tercium. Nah itu berarti itu apa sejenis? Nggak tahu. Berarti enggak Pak. Oh, itu waduh, ada yang mau ini Pak tuh sih. Kabur Pak, Bapak sih nggak mau ini. Apaan? Ini kameramen Ya Bapak itu tadi kameramen ngelihat, Bapak nggak mau konsentrasi. sensitif banget. Takut tanya sama kameramen, dia ngeliat apa? Ada apaan tadi? Oh, kuntilanak. Padahal kita cuma ngurumpin biasa doang, biasa aja. Ya biasa aja Pak, kan begini juga, sama juga kita kayak di alam manusia Pak. Kita misalnya ada satu kerumunan kan kadang-kadang kita kepo. Ada apa sih, ada apa sih, ada apa sih? Dia juga Bagus. Oh, tapi sama. sama juga. Sama mereka juga pengen nonton kita sini, manusia lagi ngapain sini, ngaprak-ngaprak ke daerah gua gitu. Misi ya, kita Ngapain misi? misi aja. Dia punya lapak sini. Hai. Sini kalau berani turun. Gabung yuk. Mari. Turun. Nggak mau Pak. Malu. Antara dua, antara malu dan takut. Takutnya siapa? Sama saya Pak, kalau sama Bapak pasti senang, karena Bapak ganteng. Kalau saya kan beda. Saya lagi ya. Ini mana nih? Gimana ya? Kita mau nyari ini dulu. Kalau ngewe, ayo dong. Kalau ngeweknya, gondorwonya, sundel bolongnya. Terus apa lagi Pak? Sebutin aja semuanya, suruh datang. Ocong, Pocong, Oci ya? Ocong Oci ya? ya itu. Tuyul, Mbak Yul. Ya ya, tuyul. Ada nggak di sini? Ya banyak Pak, tapi menjauh, gak ada yang mau datang. Tapi kan susah Pak, kalau di frame. Kayak di sini tempatnya kayak tempat jin buang anak. Ya iya, namanya kan di sini ya tadi yang seperti Ane bilang tadi. Anaknya ya? Saya. Jin. Bapak bisa aja. Karena Habis- Ading selalu benar ngomong. Bapak itu masih banyak kenal sih waduh goib. Begitu tadi yang bilang tadi di sini karena berdekatan dengan kali Angke. Iya, Dan iya. kali Angke itu kan memang satu yang banyak kalau wewe dan terutama siluman-siluman Pak. Karena rata-rata di air seperti danau, kali itu pasti ada kerajaan Pak. Kerajaan goib. Karena Pak ya memang mereka suka tinggal di tempat seperti itu. Iya. Tapi tempatnya kan mungkin kalau kita datang cuma berdua, bertiga, atau apalagi sendiri pasti lah. Iseng ya? Bukan iseng lagi, menakut-nakuti karena memang tugasnya menakut-nakuti kita
kita kemana lagi nih? Keluar lagi. Masalahnya Tempatnya cuma, ya pemirsa bangunannya nggak terlalu luas, cuma karena terbengkalai lama ini di daerah Gunung Sindur nih Pak. Wow, itu Pak. Bisa, mudah-mudahan nih ada penampakan nih. Ya penampakan dari tadi sudah banyak, cuman kita nggak tahu frame itu Bisa tangkap sama Bram. tangkap atau tidak. Masuk frame tuh. Nah, tuh bisa, udah nggak jauh di sana tuh. Nah itu kali itu udah kali Angke tuh. Iya. Kalau Angke itu, dan saya tuh pernah tuh di kali Angke itu dulu ya, di saya sama Mr. X waktu kita sedang sesi latihan sama Babe. Di situ latihan kelas uji mental. Nah itu ada ular Pak. Siluman ular warnanya hijau gede bener Pak. Kalau dipikir kepalanya aja nih, kepala ular silumannya itu segede ya kayak mobil Avanza lah kepalanya. seriusan? Serius Pak. Di sini? Iya di kali Angke kan. Nah itu nih ada. Tapi kira-kira kalau malam ini ada nggak? Ya mungkin ada Pak, cuman kan mereka nggak keluar. Itu malam apa tuh? Hah? Waktu latihan pernapasan. Wah itu udah berapa tahun yang lalu. Itu tuh udah datang tuh. Itu udah ditembak tuh sama Mr. X tuh. Udah itu bang. Udah hadir tuh. Oh, Mr. X kayak senyum-senyum aja dia. Kurang kanding ya. Nah itu geter pakai vibra apa gimana? Aduh. Ayo, Yuk. iya, gitu ya. Cuman kita lewatnya Pak nih. Kenapa? Kita lihat dulu. Ya, karena kita belum pernah ke sini, lewatnya. Gampang apa susah? Susah. Nah, ini benar-benar ngaprak ini kita nih, nyari jalur. Bisa Pak? Assalamualaikum. Alam. Wow. Ya, memang. Disambut sama angin kita. Aduh. Ada jalan Pak? Ada. Jalan. Assalamualaikum. Ya, disambut lagi. Ayo dong, Bang Ali dong. Bang Ali tuh harus bisa apa namanya? Apa istilahnya ya? Buka rasa. Konsentrasi dengan buka rasa. Saya nggak bisa buka rasa, tapi yang saya Terlalu bisa, kerasa Pak. yang saya bisa sih rasa cinta. Bisa. Mungkin hari ini malam ini lagi. Nah, ya. Sama kayak tadi, coba buka rasa. Coba ya. Misteri on the road tuh harus bisa loh. Oke, Mr. X. Rasa. Nah, tarik nafas. Tarik kanan. Salurin energi ke arah penglihatan.
Wow. Bantet nih malam ini kenapa? Susah sih buat kontrol. Halo. Konsentrasi. Nggak bisa sampai kedodol celana teh. Tapi benar-benar tidak ngerasain apa-apa. Padahal udah dipanggil loh Mr. X supaya deket. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu. Jadi gimana nih? Kita Oh tuh kata kameramen. iya. Gini deh, kan seperti Babe tuh, saking penasarannya Babe susah gitu ya. Kadang bukannya nggak ngeliat, Babe itu lihat atau karena saking susahnya masuk di tren sampai siul-siul. Bersiul, katanya kan kalau orang dulu zaman saya kecil, Bang Ari tidak boleh bersiul, apalagi malam-malam, katanya suka didatengin sama makhluk goib. Coba deh bersiul deh. Tadi denger nggak? Kayak ada suara kucing. Nah itu kan udah merasakan. Coba. Nah, mungkin piaraannya kuntilanak. Coba. Saya siul ini. Nah, coba kita sebelah sini deh. Kalau mandi lagi. Bentukannya sih sama aja. Ya iya kan namanya perumahan modelnya. Yuk, kita keluar aja. Daripada kita kejauhan jalan. Coba istirahat dulu. Nah, maksud saya juga begitu tadi. Habis gimana? Nyari kopi nggak dapet, nyari kunti apalagi. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 1.30. Setengah dua. Setengah dua lewat deh. Jadi Allah. Jangan dimasukin ya. Lucu Bapak. capek saya jadi hilang. Aduh. Bukan masalahnya. Ini ada yang apa sih? Yang jahil gitu loh. Siapa tuh? Jadi nggak bisa salah sedikit dibikin yang. Tapi saya nggak begitu Pak. Yang jahilin bukan saya Pak. Saya nggak begini Pak. Enggak, nih tanahnya licin. Oh tanahnya licin, tadi saya jatuh ya. Iya. Nih jadi gini nih, Pau. Yang saya dengar tadi kan dari penjelasan Mang Ipau juga katanya ya banyak makhluk-makhluk di sini. Nah itu mereka tuh emang udah di sini tuh emang tempatnya udah nyaman atau emang apa nih? Ya tempatnya Pak. Tempatnya Bang Ari, karena memang kan di sini kan masih sepi. Sebenarnya kan mereka juga kan nggak mau dalam hidup dalam bercampur komunitas manusia ya. Komunitas manusia, makanya mereka cenderung ke arah lebih tempat yang masih banyak belum dihuni manusia, seperti kebun-kebun kosong kayak ini kan tanah lapang pinggir kali, masih banyak pohon-pohon besar, pohon rindang gitu. Jadi mereka komunitas seperti itu. Makanya kenapa kalau seandainya ada yang manusia nih ya, manusia datang ke tempat mereka gitu, ya timbul juga tuh rasa penasaran mereka tuh, keingin tahuan gitu. Keingin tahuan mereka mau ngapain ke sini. Dan seperti manusia juga, kadang-kadang ada yang usil, kepo, ada yang juga yang akhirnya dengan keusilannya itu menakut-nakuti lah, bahkan menampakkan dirinya. Tapi kalau saya kan nggak bisa ngeliat nih, ya kan, nggak ada yang nongol, disuruh konsentrasi buat ngerasain juga nggak nongol, nggak berasa gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya banyak Bang Ari, bukan yang nggak ada yang nongol, karena memang kita untuk ke arah itu memang harus
dalami juga batin. Oh, ilmu kebatinan. Ilmu batin. Memang ada orang yang memang udah dikasih kepekaan sama Allah seperti ya istilah indigo lah ya. Iya, Indigo memang Allah kasih tanpa belajar. Ada juga yang dari belajar untuk memekakan tubuhnya supaya bisa merasakan energi makhluk goib. Karena kan makhluk goib itu kalau bersifatnya energi, Bang Ari, bentuk itu. Nah, sebenarnya bukan off juga. Ya mungkin kalau di ini di kamera, di frame itu ya kadang-kadang di foto-foto itu seperti kayak off gitu. Sebenarnya mereka ya tetap aja ya namanya energi, mungkin seperti apa ya, asap ya. Asap atau berupa kayak debu gitu yang terbang. Enggak, bukan debu, asap aja dia. Makanya kenapa kan kita lihat paranormal ada yang makhluk goib itu dimasukkan dalam botol. Dan itu benar ya, memang benar bisa makhluk goib itu dimasukkan ke dalam botol. Karena kan dalam botol ini kan apa namanya, kedap udara ya. Nah, lalu ditutup. Nah, sedangkan kalau makhluk goib itu dia akan lemah di dalam kedap udara karena sifatnya kan seperti asap, jadi nggak bisa dimasukin ke dalam botol atau tempat apapun lah ya yang bisa memasukkan itu. Tetapi ada saja misalnya lubang sekecil apapun bisa keluar tuh. pasti keluar. Maaf nih saya potong. Kan bangsa jin atau ama atau siapapun lah mereka gitu. Itu kan bentuknya kan gede-gede semua. Itu yang tergantung jenis ya, yang begitu. Saya tahu itu tergantung jenis juga. Karena gini sih ya, dibilang besar, mereka bisa besar. Tapi kalau berkeyakinan mereka kecil, itu bisa kecil loh Bang Ari. Sekarang begini, sejenis Gondorwo. Gondorwo kan dengan identik dia sejenis raksasa ya. Nah, Gondorwo, Buto Ijo itu jenis raksasa. Kenapa bisa dimasukin ke dalam botol yang kecil? Itu. Ya karena dia bersifat energi. Yang asap itu tadi ya. Seperti itu, dia bisa membesarkan dirinya, bisa membesarkan dirinya, mengecilkan dirinya, bisa mengecilkan dirinya. Ya memang dikasih lah kelebihan mereka seperti itu. Beda seperti kita makhluk nyata nih. Iya, ya kan? Kita kan nggak Jadi bisa mencium. istilah ada di dalam satu pelajaran Babe itu kita ini tidak ada di itu istilah ruang dan waktu, tidak ada batas. Kalau kita kan masih ada batas. Kita mau menembus itu kan nggak bisa, tembok pasti kejedot kita. Bisa kalau pakai kantong Doraemon. Tapi mereka makhluk goib ya pasti bisa Bang Ari, karena sifatnya energi. Ini ngomong-ngomong bau wangi dari mana ya? Oh, nggak tahu saya. Ini wanginya beda nih. Oh, ini jaketnya Mr. X. Saya pakai mau jaket Mr. X. Ya salah. Yang begitu Bang Ari tentang goib. Karena goib itu bersifat energi dan tidak mungkin juga kita bisa megang makhluk goib tanpa dengan energi. Seperti saya tadi ya, nggak bisa tuh. Karena apa? Harus ada kenapa harus buka rasa? Buka rasa itu sebenarnya mengeluarkan rasa kita yang dari dalam itu energi supaya keluar, dan itu butuh ada proses, tetap ada proses pelatihan supaya ini tubuh kita nih mengeluarkan energi aura itu dari dalam tubuh. Jadi melalui apa ya? Melalui pori-pori kita. Jadi bisa kita merasakan makhluk goib itu. Karena yang kita rasakan, kita mempunyai energi yang kita merasakannya tuh bukan dengan ini tubuh kita yang kasar ini, tetapi dengan energi juga. Seperti itu fungsinya kita latihan energi, memekakan lah ya, supaya memekakan tubuh kita ini dengan mengeluarkan. Jadi memekakan tubuh ini supaya kita bisa merasakan aura-aura dari makhluk goib sekitar kita. Tuh kalau seumpamanya nih ada salah satu dari teman-teman di rumah yang lagi nyaksiin Misteri on the Road nih, boleh dong belajar, gue pengen mungkin ada yang bilang macam-macam ya, komentar begini, gue pengen bisa ngelihat makhluk goib, terus gue pengen dong bisa ngerasain gitu makhluk goib, apa sih kiat-kiatnya gitu ya. Tetap dengan proses ya, seperti saya juga dan dulu kan nggak ngerti apa-apa gitu, nggak instan gitu, nggak instan, kita proses. Nah itu ya seperti saya bilang tadi Bang Ari,
ada yang memang dia dikasih, sudah dikasih ya sama Allah. Ada yang emang dari pelajaran proses. Gitu. Ada juga yang memang satu lagi ada makhluk pendamping yang mungkin ya orang-orang banyak bilang itu khodam. Melalui bantuan khodam yang ada di dalam tubuhnya itu. Saya kirain pendamping hidup. Aduh. Wow. Tapi kalau kita kan saya pribadi dan khususnya ya sebagian ya yang di tim Misteri on the Road itu kan kita dengan energi murni. Jadi kita tidak lagi berpedoman kepada khodam makhluk goib. Ternyata dengan energi murni yang diajarkan, energi murni ini yang kita serap nih, energi alam ini yang kita olah di dalam tubuh kita, lalu kita keluarkan aura kita. Nah itu yang bisa merasakan. Ini saya mau tanya ini. Saya kadang-kadang pernah dan sering melihati orang-orang kesurupan. Jadi ada metode yang mereka pakai. Ya, Cara salah satu memencet anggota tubuh lah, seperti jempol kaki atau di jempol tangan kayak gitu. Sebenarnya jin itu suka dengan kekerasan kah atau kelembutan kah atau yang lain? Gitu. Sebenarnya saya lebih cenderung ke arah lembut. Nah, Lembut itu dengan energi. Karena begini ya, seperti saya bilang tadi, kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, artinya kata seseorang yang kesurupan, ya kan. Lalu dia merasakan goib, merasakan tubuhnya, dan adalah misalnya paranormal gitu, dia mencet. Atau bukan paranormal lah, siapa lah gitu ya, dia mencet. Ini yang sakit itu sebenarnya bukan makhluk goibnya, tapi badan itu orang. Badan yang kesurupannya itu yang sakit. Nah, tuh dengerin tuh buat saya kadang-kadang ini sih ngeliatnya kalau di saat orang lagi kesurupan itu badan si tubuh yang kemasukan itu dipencet-pencet, kasihan sebenarnya. Sebenarnya setelah dia sadar sakit itu. masih sakit. Jadi dengan cara yang lebih lembut itu seperti apa? Nah, ya, karena saya belajarnya energi ya di ekspedisi Lorong Latu, Babe punya perguruan namanya perguruan energi batin Cakra Buana. Nah itu ini tangan kita ini sudah terlatih mempunyai energi. Jadi kita cukup tarik nafas, energi kita salurkan ke dalam, kita pegang aja. Cukup dipegang. Cukup dipegang, lalu kita salurkan energi kita. Energi murni kita dari dalam tubuh kita mengalir dan lalu menembus ke tubuh si yang kesurupan itu, dan energi kita itu akan masuk melalui pembuluh darahnya. Lalu dimanapun jin itu akan ngumpet atau makhluk goib itu akan bersembunyi di dalam tubuh itu, pasti akan terobos dengan energi itu. Bukan dipencet ya? Bukan, sehingga energi itulah yang mendorong dia keluar, Bang Arif. Coba maaf nih Bang Mivo, sumpah ini saya kesurupan, boleh dong dipraktekin gimana? Ya cukup aja, misalnya pegang sini, atau biasanya kan saya suka pegang di belakang. Udah. Nah, jadi Bang Arif bisa merasakan nanti ada energi yang keluar atau energi anget atau apa. Ada rasa. Jadi bener yang dibilang Mang Ipau itu bener. Karena gue disentuh pun dengan dia melorot. Dia melorot. Maaf. Jadi apa ya, kayak ada yang anget gitu. Bener kan? Iya. Hangat di belakang sini. Jadi makanya kadang-kadang saya juga suka kesel gitu ngeliat orang yang dia entah dia atau mau dia pamer. Kadang-kadang mungkin metodenya ada kali ya. Dia dipencet jempol orang, ya orang tambah sakit. Ya gitu kan, termasuk ya malah tambah teriak gitu. Sepintar-pintarnya lu ngaji pun malah lebih pintar yang itu makhluk goib. Makhluk goibnya. Jadi percuma.
yang benar sih menurut gua yang seperti ini tadi. Iya. Jadi cukup disentuh itu emang benar. Iya, kita mengeluarkan energi kita. Jadi energi murni kita keluarkan dari dalam tubuh. Ya karena yang sudah biasa kan dia akan mengeluarkan energi dalam tubuh, dan kita padu dengan kalimat-kalimat thayyibah ngari. Untuk apa? Untuk lebih menguatkan, lebih meyakinkan, dan lebih dapat pertolongan dari Allah. Tetap walau besar energinya kita pun, kita tetap hanya bergantung kepada Allah Bang Ari. Gitu. Jadi tetap itu untuk menguatkan dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir makhluk gaib yang ada di dalam tubuh seseorang. Jadi energi yang bisa menembus. Kan menembusnya melalui pori-pori tubuh manusia. Jadi dia energi itu masuk dia. Ya kalau yang sudah terbiasa itu kan kalau kita latihan itu di sini tuh seperti ada baal, membak. Dan bahkan kalau yang sudah terbiasa itu kalau dia menarik energi untuk dimasukkan ke dalam tubuh, energi murni itu akan terasa masuk seperti dingin. Itu yang sudah terbiasa tuh masuk nih dari sini sampai ke sudah dingin. Lalu mengeluarkan pun akan terasa keluar. Itu. Jadi ada pelajarannya ya, ada pelajarannya. Jadi kalau kita di sini kita metode yang diajarkan oleh Babe itu bagaimana kita bisa memanfaatkan nih udara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan satu energi yang luar biasa di dalam tubuh kita, lalu kita bisa manfaatkan Bang Ari ya untuk kesehatan tubuh kita, dan syukur-syukur bisa mengusir makhluk gaib atau mengeluarkan makhluk gaib juga yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Berarti energi itu seperti kalian mungkin yang hidup di anak 90-an dulu, mungkin ada salah satu film yang begini, Kame Oh wow. Seperti itu kan energinya Ya, jadi gaib itu kan lembut, sifatnya energi. Tidak mungkin kita melawan gaib itu dengan kekerasan. Pasti harus kita lawan dengan energi. Bagaimana caranya mendapatkan energi? Nah, tetap ada pelajarannya pemirsa. Tidak lantas kita kontan langsung mendapatkan energi. Kita sudah ada belum sih? Sudah dong. Ada ya? Ada kita. Kalau pengen tahu ya untuk pelajaran masalah transfer energi atau kalau di Misteri on the Road masalah itu belum Bang Ari. Belum ya? Belum. Dan itu Adanya kalau di mau mana? ekspedisi lorong waktu. Nah, tuh. Coba Mister X lagi. Tapi kemarin di Misteri on the Road udah kita coba sih. Udah. Waktu sama Bang Hendra OB. Oh gitu. Iya, itu sudah kita coba. Coba aja tuh cari tuh. Boleh tuh. Ekspedisi lorong waktu. Coba. Untuk lebih jelasnya di ekspedisi lorong waktu. Sama Babe itu. Jadi ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong, ini kita ngapraknya oke ya. Iya. Jadi pelurusannya seperti itulah ya. Iya, jadi intinya begitu ya Bang Ari. Nggak usah takut. Ya, kita mempunyai energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh kita itu sangat luar biasa, karena unsur tubuh kita ini yang diciptakan oleh Allah ini udah banyak berunsur energi Bang Ari. Cuman kita tidak mau dan tidak mau melatih energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan energi yang ada di dalam tubuh kita padukan dengan energi alam, itu akan menjadi sesuatu energi yang maha dahsyat, berguna untuk diri sendiri. Dan seperti teman-teman di Misteri on the Road, kalau ngelihat Babe ya, kalau ngelihat Babe seperti Mr. X yang memang nada Mr. X yang memang sudah dikasih penglihatan jelas melihat makhluk gaib. Coba lihat, tidak ada satu makhluk gaib pun yang berani deket sama Babe. Nah, bukan karena Babe ini mempunyai khoda, mempunyai ini enggak, karena apa? Aura dalam tubuhnya, energi dalam tubuhnya itu yang melindungi. Bahkan kan bertahap ya Bang Ari ya. Bertahapnya artinya gini, kalau energi kita kecil ya mungkin gaib itu masih di dekat, dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita tapi masih dekat. Tapi semakin besar energi kita semakin menjauh dia gitu. Semakin menjauh dia gitu, seperti ada dinding yang membatasi. Nah, Babe itu yang cerita Mr. X atau nada, makanya Babe luar biasa, gak ngeblok dimanapun, tidak pernah dia merasakan ada kekhawatiran ataupun ada tekanan
tekanan ya, tekanan makhluk goib, seperti diintimidasi oleh makhluk goib, diintimidasi oleh makhluk apapun. Enggak, santai aja, justru dia yang mengintimidasi makhluk-makhluk goib yang ada di sekitar situ. Jiper makhluk goib kalau disamperin sama babe. Nah, karena apa? Ya bukan babe sakti. Ya, babe itu manusia biasa tapi memang mempunyai energi yang bagus. Itu. Karena kalau kesaktian itu, Bang Ari, mohon maaf, kalau yang udah berbicara kesaktian pasti mereka itu berbicara masalah ajian. Iya. Ajian ini, ajian itu, ajian ini, ajian itu. Itu kalau kita berbicara kesaktian ya. Berbicara kesaktian. Tapi kesaktian ini kan unsurnya ajian-ajian itu dengan tirakat, dengan puasa, dengan apapun, pasti unsurnya yang saya lihat itu tetap goib, Bang Ari. Yang membantu ke dalamnya tetap goib, makhluk-makhluk goib gitu. Beda dengan energi itu kalau bisa kita memang menghilangkan makhluk goib dalam tubuh kita, dan tidak sepantasnya juga kan ada makhluk goib dalam tubuh kita. Betul. Iya. Mungkin itu, Bang Ari. Oke. Mungkin udah jelas sekali ya teman-teman di rumah, teman-teman Misteri on the Road, atas penjelasan dari Babang Ipau tadi. Kalau mau lebih jelas lagi, ekspedisi. Nah, kalau mau untuk lebih jelasnya tonton Ekspedisi Lorong Waktu, itu ada babe, nanti di situ akan Ada cara-cara ya. cara-cara metode-metodenya. Ya, bagaimana mengeluarkan makhluk goib, bagaimana menyimpan energi, bagaimana bisa menarik energi ke dalam tubuh, lalu menyimpannya dan mengeluarkan energi itu. Oke lah. Kalau gitu kita pamit ya sekarang ya. Pamit. Yaudah yuk, sambil jalan yuk. Mr. X bisa bangun nggak? Dan malam ini kita ngapraknya mungkin udah cukup kali, karena alam terbuka ya, dan alam terbuka ini yang seperti kalian lihat di sini. Nah, buat teman-teman, terima kasih udah nonton kita Misteri on the Road. Bantu supportnya, subscribe, like, share, and comment, terus loncengnya juga jangan lupa. Dukung juga nih Babe ya, Ekspedisi Lorong Waktu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel kita juga. Terima kasih juga udah Setia subscribe. ya. Setia banget nontonin penelusuran kita. Nah, dan untuk Eki setia, terima kasih. Pokoknya buat yang udah subscribe, terima kasih banyak udah setia nungguin video-video kita. Next kita akan ngaprak gimana lagi, yang jelas ngaprak malam ini udah cukup sih buat kita. Saya Ari, Saya BI. Mr. X, ada Mr. X di belakang, terus ada Jian. Abang Jian juga, dan ada Babe juga di sini malam ini. Makasih ya udah nonton kita. Makasih juga udah setia nungguin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and God.